pertolongan Allah paling dekat. Dan itu sejarah membuktikan bagaimana Nabi Musa kehilangan jalan buntu. Nak dole lawi salwe-luwe di belakang Fir'aun dengan tentara balantaranya. Tak bisa lah itu, tak tiar lah itu. Tapi Allah hadir karena lemah kekuatan Musa, tapi tak lemah iman Musa. Lemparkan tongkatmu, lemparkan tongkat saya Musa ya, tabalah lawi selamat lagi. Kita kembali kepada bencana, Bapak, ujian bencana. Ingat Bapak Ibu, bencana ini harus kita jadikan sebagai panggilan takwa. Karena Allah mengatakan, kamu lemah, fattaqullah la'allakum tashkurun. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu kita benar-benar berharap hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 123. Ini pesan takwa yang ingin kami sampaikan. Dan Allah memerintahkan kepada kita Bapak Ibu untuk berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah hidup menurut Al-Quran, karena Al-Quran ini kitab yang ditujukan kepada orang bertakwa. Maka pesan takwa yang ingin kami sampaikan subuh ini Ali Imran ayat 123. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullah. Dan sungguh kata Allah, Allah telah menolong kamu. Ini Allah konsepnya berbicara kepada Rasulullah. Walaupun ini berbicara kepada Rasulullah dan Al-Quran ini petunjuk, ini juga menjadi petunjuk bagi kita. Di Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah sekaligus petunjuk bagi kita. Walaqad nasarakumullah, dan sungguh Allah telah menolong kamu bi badrin, dalam perang Badar, wa antum azillah, padahal kamu dalam keadaan lemah.
Coba kita renungkan redaksi ayat ini Bapak Ibu. Allah menolong kamu pada perang Badar padahal kamu lemah. Jadi walaupun kita lemah Bapak Ibu, tidak masalah Bapak Ibu, karena Allah akan menolong kita. Kuat pun kita Bapak Ibu, kalau Allah tidak menolong kita, habis perkara Bapak Ibu. Dan Allah mengatakan selanjutnya, fattaqullah la'allakum tashkurun. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Jadi Bapak Ibu, kita lihat redaksi ayat ini, apapun posisi yang Allah takdirkan kepada kita tidak masalah Bapak Ibu. Allah takdirkan kita kaya, Allah takdirkan banyak orang dekat kita, tidak masalah asal kita bertakwa. Kalau orang bertakwa itu kata Allah, tanda dia taskurun, tanda dia bersyukur. Maka jangan pernah kita meninggalkan takwa ini. Kita lihat redaksi per ayat Bapak Ibu. Walaqad nasarakumullah, dan sungguh Allah telah menolong kamu. Maka dengan menyadari ini, kemenangan sejati datang dari Allah. Kaya kita sekarang, banyak tanah kita, banyak rumah kita, itu karena walaqad nasarakumullah, karena Allah telah menolong kamu, bukan karena usaha kita Bapak Ibu. Banyak orang sama-sama berusaha dengan kita, bahkan lebih kuat kerjanya dari kita, tapi sepertinya kita lebih Allah berikan. Atau kita kerja, kita kuat, hebat, pagi-pagi sudah bangun, sudah kerja. Ada kawan santai-santai, lebih banyak juga dia diberikan gitu. Maka Allah kunci di sini, walaqad nasarakumullah, sungguh Allah telah menolong kamu. Wa antum azillah, di perang Badar kamu dalam keadaan lemah. Di walaupun keadaan lemah, kalau iman kita tidak lemah, Allah akan menolong kita. Kita lihat Bapak Ibu kondisi di Sumatera, tidak usah jauh-jauh Sumatera Barat, dengan musibah banjir ini Bapak Ibu, kita bisa melihat ayat ini. Maka itulah menangnya orang beriman. Ayat ini turun berkenaan dengan perang Badar, di mana Allah ingatkan Rasulullah, kamu itu lemah tapi menang. Kenapa menang? Karena bertakwa dan karena bersyukur. Kita lihat sekarang musibah yang terjadi ini membuat kita lemah Bapak Ibu. Orang-orang yang teruji itu, yang terdampak itu betul-betul lemah. Lemah secara fisik, rumahnya hanyut, hartanya rusak, ladang tertimbun kelemahan. Lemah secara ekonomi, usahanya terhenti, banyak kamang kalili Bapak. Kadai itu nata timbun di Tamiang itu penghasilannya terputus. Dan lemah secara emosi, kehilangan anggota keluarga, trauma yang ketakutan. Maka Allah hadirkan ayat ini, jelas-jelas Allah mengatakan justru dalam kondisi lemah, pertolongan Allah paling dekat. Bapak, justru dalam kondisi lemah, pertolongan Allah paling dekat. Dan itu sejarah membuktikan bagaimana Nabi Musa kehilangan jalan buntu, nak dole lawi salwe-luwe di belakang Fir'aun dengan tentara balantaranya. Tidak bisa lihat itu, tidak tiar lihat. Tapi Allah hadir karena lemah kekuatan Musa, tapi tidak lemah iman Musa. Lemparkan tongkatmu, lemparkan tongkat saya Musa ya, tabalah lawi, selamat lagi. Kita kembali kepada bencana Bapak, ujian bencana. Ingat Bapak Ibu, bencana ini harus kita jadikan sebagai panggilan takwa. Karena Allah mengatakan, kamu lemah, fattaqullah la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur.
kita lemah Bapak Ibu. Kalau orang lemah tuh banyak kita bersyukur tuh. Suaminya aduh, tapi suaminya kok nak menghasilkan doh. Kandak suamiku banyak loh. Alah biti nak yakin kawak kandak banyak loh. Nyo parabo loh. Awak malawan tak mungkin awak takui. Kan lemah waktu. Kecil Allah kawak yang lemah tadi yang tak bisa manga-manga tu, bersyukurlah, bertakwalah, bersyukur lebu punya suami yang lemah yang tak mau tahu, tak bisa mencari binti tapi mintanya banyak, kandaknya banyak, rabunya kadang. Bersyukurlah punya suami model itu. Tanda ibu bersyukur itu takwa itu. Ketika itulah baru Allah tolong. Kan rugi ibu tu, suami ibu nak perhatian, suami ibu ongkang kaki, mintanya banyak, ibu kesal, ibu merabu. Anda ditolong di Allah. Syarat Allah menolong awak tu, fattaqullah la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Kita lihat Bapak Ibu ya, pesan penting untuk kita yang diuji oleh Allah. Musibah adalah peringatan. Ya, musibah adalah peringatan, bukan kebencian Allah. Allah tidak sedang membinasakan, tapi mengajak kita kembali. Ya, seperti perang Badar, sebelum pertolongan datang ada fase lemah dulu. Allah uji selemah-lemahnya, masih yakin ya Allah, masih yakin ya Allah, baru Allah tolong. Aku jangan pernah ibu habis harapan ya Allah. Ada orang kan diuji oleh Allah Bapak Ibu, ya kan, dia cetam yang tu. Ada di surah Al-Baqarah 105 ada 5 ujian yang Allah lagi kawal. Kehilangan harta, kehilangan jiwa, kelaparan, kehilangan tumbuh-tumbuhan. Dan Allah uji satu orang kasadonya lebih. Cik orang tu habiar toya. Cik orang tu hilang jiwa, anaknya meninggal, keluarganya meninggal, hilang hartanya habis, hilang tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanamannya habis seluruhnya Bapak Ibu. Seorang orang, tapi ketika inyo tahu ayat kuah, fattaqullah la'allakum tashkurun, saya harus bertakwa. Saya bersyukur, walaupun habis adualanya saya bersyukur. Tentu kalau ini dia lakukan, Allah akan tolong dia Bapak Ibu. Harus yakin, kita seyakin-yakinnya. Kemudian Bapak Ibu, banjir ini membuka mata tentang ketergantungan manusia. Manusia kok tidak bisa tergantung dengan lain, untuk teknologi, untuk jambatan tidak bisa. Tanggul jebol, sinyal hilang, dengan adanya hujan ini kesombongan runtuh. Baru manusia sadar tidak ada daya tanpa pertolongan Allah. Tapi Bapak Ibu, sunatullahnya harus kita sadari. Ya, Allah berfirman dalam surat Rum 41, Zahara fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Di banjir kok bisa banjir, hutan digundul, sungai sampai sungai banyak orang buang sampah di situ, bukit nyo belah tanpa kendali, drainase diabaikan demi kepentingan sesaat. Maka Bapak Ibu, semua ini karena melanggar takwa itu. Jadi kalau kita ingin bertakwa, pastikan kita ikut aturan Allah. Dan kita lihat Bapak Ibu, kalau kejadian seperti ini, untuk orang yang kena korban banjir, apa yang harus dilakukannya? Tetap sholat meski di pengungsian, tetap sabar meski kehilangan, dan yang penting yakin pertolongan Allah tidak pernah salah alamat. Untuk orang yang terdampak Bapak Ibu, dan untuk orang yang tidak terdampak langsung, walaqad nasarakumullah, Allah menolong kamu. Dan kita tahu Allah menolong orang yang terdampak. Awak jadian awak tim relawan Allah Bapak Ibu. Pernah bisa awak kerajaan bagabung awak je panitia. Ada orang membuka dapur umum, satu awak
wak menyalurkan sedekah wak, menjadi relawan, tidak menonton penderitaan dari kejauhan. Banyak orang seperti itu, cari-cari saja juga, tidak satu dulu. Kemudian kalau Allah izinkan kita sebagai pemimpin, jadilah wak pemimpin yang bertakwa, Bapak Ibu. Jangan jadikan musibah kau sebagai proyek. Jangan menunda bantuan demi pencitraan. Bantuan ada apa? Tapi wartawan tidak ada. Simpan dulu. Larami tidak ada wartawan, baru dikaluan. Itu jangan diam saat ayat tenggelam. Jadi Bapak Ibu, luar biasa firman Allah surat Ali Imran ayat 123. Allah kesian kawa, Allah gambarkan kawa para dalam ketika perang Badar, umat Islam sangat lemah, tapi kuat imannya, kuat takwanya, Allah tolong. Jangan lupa Bapak Ibu, terserah Allah lah, apakah Allah buat apakah Allah buat atau Allah buat lemah. Yang penting iman awak jangan lemah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.